selamat siang Pak Ketua Tim Rohidin. Kita langsung Pak Sumardi. Ya. Artinya di sini kita kutip ya, Gubernur Rohidin ini kan mencalon lagi yang ketiga Pak. Apakah itu adalah bagian PR buat Pak Rohidin gitu Pak? Saya ingin tegas garisbawahi bahwa saya adalah ketua tim pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur Bapak Rohidin Mirsa dengan Ibu Miriani. Dan beberapa kawan-kawan lainnya, itu juga ada tim-tim lain yang juga dibentuk untuk mengakomodir bahwa beberapa elemen yang belum termasuk dalam tim pemenangan koalisi. Ya. Saya tim pemenangan koalisi. Dan kenapa kita harus tetap gubernurnya Rohidin? Karena agar program-program pembangunan yang memang mesti harus diteruskan dan harus dilanjutkan, ini bisa nanti dilanjutkan. Karena apabila nanti misalnya ada orang lain, belum tentu orang itu konsisten melanjutkan program pembangunan yang sudah ada oleh pemerintah sebelumnya. Sesungguhnya gubernur-gubernur yang melanjutkan, gubernur paling pertama di Bengkulu ini adalah melanjutkan program-program gubernur sebelumnya. Tapi ada orang yang tidak mau melanjutkan pembangunan oleh yang dia gantikan. Nah, kalau Pak Rohidin Mirsa dan Ibu Miriani ini karakternya, kalau beliau ini sepanjang itu objektif dan memang harus diteruskan, harus selesaikan, harus diperbaiki, harus direnovasi. Nah, beliau kerjakan. Karena itu untuk kemaslahatan umat kan, untuk orang Bengkulu, untuk ikon Bengkulu. Nah, oleh karena itu kita bersama-sama berkolaborasi, berjinjingan tangan agar memenangkan kembali Pak Rohidin dan Ibu Miriani menjadi gubernur Bengkulu dan wakil gubernur Bengkulu. Ya. Mungkin gini Pak Ketua, kemungkinan ini Pak Rohidin kan asli orang Bengkulu nih Pak. Ya. Mungkin dia sangat mencintai provinsi Bengkulu ini, bahwa dia ada betul-betul putra daerah Bengkulu ya. Artinya di sini dia ingin melanjutkan suatu pekerjaan yang belum selesai, makanya dia mencalonkan diri. Apa seperti itu Pak Ketua? Iya, artinya rasa cintanya ya, rasa tanggung jawabnya dia terhadap provinsi Bengkulu, maka dia melanjutkan kembali untuk mencalon kembali pada periode kedua. Karena hitungannya periode keduanya ya, bukan periode ketiga, periode kedua ya. Nah, secara hitungan aturan pilkada beliau ini adalah untuk mengambil periode kedua. Ya. Jadi di periode kedua ini itu bentuk rasa tanggung jawab. Bisa saja sebenarnya beliau tidak mencalon, cuma karena bentuk rasa tanggung jawabnya kepada provinsi Bengkulu. Jangan sampai nanti Bengkulu dipimpin orang yang tidak bertanggung jawab atau tidak layak, makanya beliau ini mencalonkan kembali. Dan ini kalau beliau baik dari segi pendidikan, dari segi moralitas, dari rasa tanggung jawab sudah kita lihat di jejak digitalnya, dan secara fakta beliau melaksanakan pembangunan dengan baik dan benar sesuai dengan visi misinya ya. Itu dia. Sedikit nih Pak Ketua Tim ya. Dalam yang kita kutip ya, salah satu mitos seperti mana ya, bahwa memang kepemimpinan orang sebagai orang mana ya, kalau nggak salah ini yang kita kutip dari tokoh-tokoh masyarakat ini ya, banyak yang mendukung Pak Rohidin ini. Nggak mungkin bisa kalah gitu Pak. Jadi gimana nih untuk supaya bahwa seluruh tim yang ada di provinsi Bengkulu ini, sebagai Bapak sebagai ketua itu, supaya ayo semangat gitu, seperti mana Pak untuk himbauan pada tim Bapak? Ya, itulah tadi saya mengharapkan kepada masyarakat Bengkulu, tidak banyak yang kita minta, tapi kita minta bahwa mereka ikut ambil bagian, ya, ikut ambil bagian di dalam bertanggung jawab kita terhadap Bengkulu dan generasi muda yang akan datang. Mana bentuk tanggung jawabnya itu? Adalah bersama-sama dengan tim-tim lain untuk memenangkan Pak Rohidin menjadi gubernur kembali 2024-2029 atau 2025-2030 kan. Nah, jadi kan kalau kita sudah ikut ambil bagian dari tim pemenangan yang ikut menangkan aja di TPS Pak Rohidin, itu berarti kita sudah ikut ambil bagian dari pembangunan, khusus pembangunan demokrasi, sekaligus kita bertanggung jawab penuh terhadap kemajuan pembangunan provinsi Bengkulu. Jangan salah, kita memilih jangan sampai memilih misalnya
pembangunan pemimpin ini harus layak ya. Layak secara moral, layak secara omongannya, bukan secara gimmick. Ya, bukan secara gimmick. Kemudian misalnya secara keagamaan memang betul-betul dilaksanakan, bukan sekedar gimmick. Nah, ini yang kita harapkan, pemimpin yang bisa mengayomi orang banyak, tidak suka hoax, tidak suka bohong, tidak suka janji-janji yang tidak pernah ada. Ini Pak, sedikit nih Pak Sumardi, ya. Dengan usia yang kutip kita dengar ini, Bapak kan nanti jadi ketua DPR di Provinsi Bengkulu nih. Artinya situ yakin ya, artinya mendukung untuk perjuangan ini dan yakin nanti untuk mengawal dari nanti pekerjaannya suatu gubernur. Insya Allah menang ya Bapak Rohidin. Ya. Artinya mendukung untuk pemerintahan Rohidin untuk pembangunan untuk masyarakat Provinsi Bengkulu ini. Jadi seperti mana Pak? Seandainya Bapak nanti dilantik ketua nih, seperti mana nih Pak Sumardi? Ya, artinya begini, kalau kembali ke DPR kita keluar dari tim pemenangan ini. Ya. Artinya kalau saya sebagai ketua DPR Provinsi Bengkulu itu adalah kolektif kolegial dengan kolegial lainnya. Ya. Dan ada 3 unsur pimpinan ditambah dengan 41 anggota. Ya. Ini kami kolektif kolegial, tapi yang di unsur pimpinan ini sifatnya dituakan agar penyelenggaraan di DPR ini tertib. Ya. Dan di samping itu juga ini ada pengelompokan kerja. Pengelompokan kerja mana saja? Ada komisi 1, ada komisi 2, ada komisi 3, ada komisi 4 dan ada badan legislatif atau Bapumperda dan ada badan kehormatan dewan kan. Ini semuanya berkolaborasi, dibangun sedemikian rupa supaya efektif dalam perjalanannya. Kenapa? Karena pemerintah daerah itu adalah kepala daerah dan DPRD. Nah, dia harus berkolaborasi seperti dua-duanya. Nah, artinya ketika masuk kita ke program Pak Gubernur, Pak Rohidin Ibu Mariani nanti, tentu saja kita akan lebih gampang ya, lebih enak ya. Jadi lebih berkolaborasi dengan kawan-kawan dari partai dan fraksi lain agar kita mendukung program beliau. Nah, jadi itu yang kita harapkan, bahwa saya dengan kawan-kawan ini berkolaborasi untuk mengikuti dan mendukung program Pak Rohidin Ibu Mariani. Terakhir ini Pak, artinya di sini banyak di medsos itu sedikit yang kurang baik untuk di pesta demokrasi ini. Ada yang saling jatuhkan dengan A dengan B ini. Jadi himbauan kepada masyarakat nih Pak Ketua Tim, artinya mari kita kompetisi pesta demokrasi ini betul-betul berjalan dengan baik, supaya itu ada terlaksana dengan baik dengan menggunakan kalimat itulah cinta damai gitu Pak. Himbauan terakhir nih Pak. Jadi gini ya, apalagi berita-berita yang menyesatkan, inilah lambang daripada kesucian seorang kandidat dan tim-timnya itu. Apabila dia dari awal saja sudah menciptakan kebohongan, nah ini berarti belum pelaksanaan beritanya, sudah mulai kebohongan. Nah, silakan masyarakat menilai kan gitu. Nah, oleh karena itu sesuai dengan pada saat pengambilan nomor urut oleh KPU itu deklarasikan adalah kampanye damai oleh kandidat. Salah satu agreement itu bahwa kampanye damai. Kemudian oleh Kementerian Korem dilaksanakan juga di Expo Center itu adalah kampanye damai. Kampanye damai ini bukan saat kalau bertemu pastilah, kalau ketemu di darat tidak mungkin ribut lah. Cuma arti di media sosial, di masyarakat sosial yang paling banyak itu, yang saya harapkan itu berbicaralah dengan apa adanya, berbicaralah dengan hasil karya masing-masing. Marilah meninggikan prestasi masing-masing, marilah meninggikan kualitas diri masing-masing, marilah meninggikan antara omongan, antara pembicaraan dengan lisan, dengan pelaksanaan pekerjaan itu sejalan, sehingga semua sejuk mendengarkannya ya. Nah, oleh karena itu kepada tim Romer atau Rohidin Mariani, kami tidak pernah ya, dan tidak saya ajak mereka itu terjerumus pada yang bersifat-sifat hoax atau menjadikan orang lain. Nah, yang sekarang kadang dijual ini yang tidak berlaku lagi sebenarnya. Saya ingin sampaikan kepada masyarakat, menggugat di MK urusan peraturan perundang-undangan itu sudah selesai, tidak ada lagi. Ya, jangan lagi mau nerima hoax atau putusan di MK begini, enggak ada lagi cerita. Yang namanya menggugat di MK sudah selesai, tidak ada lagi peraturan perundang-undangan. Nah, kalaupun ada nanti adalah menggugat urusan selisih suara, selisih perhitungan suara. Itu pun kalau Pak Rohidin Mariani menang di atas 5%,
atau 10% atau di atas itu lagi, maka tidak ada lagi pintu untuk gugat-menggugat. Pintu gugat-menggugat ini ada kalau kurang dari 5%, kan gitu. Tapi kalau di atas 5%, dari atas 2% sekian, apalagi nanti selisihnya jauh, nggak ada lagi cerita, pintu terbuka. Ya, nggak ada lagi pintu terbuka. Tapi kalau kurang itu, oleh karena itulah masing-masing seluruh pendukung dari Romer, saya mulai dari sekarang bekerjalah, carilah simpatik dengan masyarakat, ajaklah masyarakat bahwa Pak Rohidin itu bekerja. Tapi, nah, karena dia dibagi 9 kabupaten tambah 1 kota dari dana APBD yang ada. Ya, nah, Oke. itu, ya, saya berharap semua pendukung Romer semangat, dan saya harapkan bahwa hasil tanggal 27 nanti kita mengumumkan KPU bahwa Rohidin Miriani menang telah dilantik Gubernur tetap Rohidin. Gubernur tetap Rohidin. Cinta Gubernur tetap Rohidin. Dan kami cinta damai. Oke. Terima kasih Pak.